Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Amin. Video kali ini saya akan mewawancarai seorang wirausaha yang bergerak pada bidang jasa, yaitu yang bernama Ibu Paulina atau yang biasa dipanggil dengan Tante Lina. Beliau merupakan seorang pelaku UMKM yang bergerak pada bidang jasa, khususnya pada bidang menjahit. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, hari ini saya akan langsung mendatangi serta mewawancarai Tante Lina di kediaman rumahnya yang berada di Perumahan Pemkot Gandus, Palembang. Ikuti saya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumah kediaman dari Tante Lina. Kabar teh? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kenalin dulu tuh, nama saya nih Ajeng. Saya itu dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Palembang. Ya. Boleh kenalin dulu tuh nama tante siapa? Halo, nama saya Paulina. Profesi? Ya. Oh, profesi saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus usaha jahit pakaian wanita, khusus wanita ya. Kalau laki-laki tidak nerima tante, tidak bisa. Iya. Baiklah, di sini nih Ajeng tuh ingin mewawancarai tante karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dikasih dosen tentang usaha kecil dan menengah. Nah, kayaknya tuh cuma tante yang cocok untuk jadi narasumber Ajeng. Jadi tuh ada beberapa yang ingin Ajeng tanyain, tapi sebelum itu Ajeng tuh ingin tahu sudah berapa lama tante menggeluti bidang menjahit ini tuh? Kalau tante mulai menggeluti bidang menjahit ini sebenarnya otodidak itu dari kecil, memang sudah bisa tante. Dari kecil memang sudah bisa. Tapi setelah lulus SMA, tante mengambil kursus-kursus dari tahun 97. Sebelum lulus pun tante sudah mulai kursus-kursus dari tahun 97. Tante sudah mulai menjahit sedikit-sedikit, misalnya permak-permak pakaian jadi. Nah, tapi setelah tahun 2000 tante kursus menjahit itu pertama di Bunga Mas. Di Bunga Mas ada beberapa bulan tante cuman ambil teori-teorinya saja. Jadi prakteknya memang tante sudah sedikit-sedikit bisa. Jadi tinggal ambil teorinya. Selanjutnya tante mulai menerima jahitan. Enggak lagi kursus. Tahun 2001 2002 tante kursus lagi. Kursus di mana? Kursus lagi di Yanet di kilometer 3,5 depan Raden Patah. Ya. Oh, di depan Raden Patah. Ya, jadi tante kalau untuk itu memang otodidak dari kecil, tapi untuk teori untuk mendalami rumus-rumusnya itu memang kursus. Memang tante belajar. Itu berapa lama itu tuh kursusnya tuh? Kalau kursus itu tergantung kita. Kalau kita misalnya cepet nangkepnya itu tuh cepet. Berhubung tante kan cuman pengen tahu teorinya aja. Jadi tante nggak lama kursusnya, paling 3 bulan, 3 bulan gitu. Karena tante memang sudah bisa. Jadi tante cuma mendalami saja. Mendalami bidang-bidang yang tante itu kan. Kalau di Bunga Mas tante kan baru dasar. Tapi waktu di Yanet tante sudah praktek-prakteknya yang agak rumit, yang sudah pengembangan. Itu yang rumit tuh yang kayak mana itu tuh? Apa aja yang diituin? Kalau kami yang kursus jahit itu namanya pecah pola ya. Kalau dari apa tuh namanya?
dari rumus-rumus dasar, pola-pola dasar itu jadi pecah pola. Itu sudah tingkat terampil gitu. Tingkat terampil. Terus kami juga di situ kan dikasih pelatihan-pelatihan, misalnya bikin kain di wiron gitu. Terus tante juga waktu di Yanet, tante juga tuh belajar bordir. Tapi bordir masih manual, masih mesin yang lama, mesin yang hitam itu ya. Bukan mesin yang kayak tante pakai sekarang. Kalau yang ini Sekarang kan tinggal udah setel canggih. aja. Jadi tante tinggal, kalau sekarang kan gampang, mau bordir itu gampang. Tapi kalau dulu memang tante belajar dari step by stepnya, memang dari awal. Gitu kalau di Yanet. Tapi kalau di Bunga Mas itu memang tante belajar dasar. Iya, praktek apa tuh namanya tuh, teori-teori dasar buat pola baju itu dari dasar, dari pola dasar. Begitu. Kalau dari Yanet enggak lagi. Sudah pengembangan. Terus tuh desain seperti apa yang tante kerjakan selama ini? Kalau selama ini yang tante banyak terima job, terima orderan dari pelanggan-pelanggan itu biasanya tuh pakaian-pakaian wanita. Kalau dulu kan yang banyak itu kebaya. Iya, kebaya. Nah, kalau sekarang sudah orang-orang kan ibu-ibu tuh sekarang tuh sudah lebih cenderung memakai gamis ya. Iya. Syar'i. Jadi sekarang tuh lebih cenderung buatnya gamis. Gamis, baju-baju syar'i, baju-baju busana muslim kalau sekarang lebih banyak gitu. Kalau kebaya itu banyak juga, tapi kalau untuk akad-akad nikah, untuk acara-acara nikahan aja. Paling misalnya anak-anak kuliahan untuk wisuda, untuk yudisium. Iya. Tapi kalau yang sekarang tuh kebanyakan ibu-ibu tuh bikinnya gamis. Karena memang gamis lagi Lagi fashion tren, ya. lagi fashion yang sekarang tuh gamis. Ibu-ibu juga kan kalau kondangan juga sekarang nggak lagi pakai kebaya, pakai gamis. Oh, berarti itu permintaan konsumen atau tante sendiri yang mendesain tuh, Teh? Kalau untuk kita sendiri ya, itu memang sesuai dengan permintaan konsumen, bukan kita yang menentukan. Jadi permintaan konsumen. Oh, konsumen. Konsumen, kalau kita yang menentukan, pasti kan konsumen tidak sesuai dengan keinginan mereka, Iya. bukan kita mau jual. Tapi apa tante ada nunjukin desain tante ke Iya, kadang-kadang konsumen itu kan memang minta pendapat kita. Misalnya, tuh saya punya bahan gini, bagusnya dibikin apa? Tapi mereka juga kasih ini dulu, kasih masukan. Tuh, kalau bahannya gini, aku mau bikin gini, bagus nggak? Jadi kami tuh saling ini dulu, saling tukar pendapat dulu. Yang mana nanti yang cocok baru diambil. jadi gitu ya. Nggak kita harus nentuin, oh bikin yang cak ini. Enggak, mereka juga nggak nentukan, tuh aku nak bikin cak ini. Tapi kalau memang sesuai, dengan bahan sesuai, dengan kondisi mereka mau pakai untuk acara kemana sesuai, ya langsung kita bikin. Biasanya begitu. Berarti dari konsumen dulu ya. Iya, dari konsumen. Kita nggak bisa mutusin kamu bikin baju cak ini kaget juga tidak dipakainya, cak mana. Iya. Nah, betul dah. Iya. Nah, terus bagaimana cara atau strategi tante itu dalam mengembangkan usaha tante ini di era digital sekarang ini tuh? Kalau untuk era digital, mungkin kita kan melalui media sosial. Tapi kalau misalnya itu memang tante tuh dari mulut ke mulut taunya. Kalau misalnya yang umum sekarang tuh, kalau misalnya kita mau taruh di media sosial itu kan lebih cepat memang. Tapi kadang-kadang kita nggak kekejar mengerjakannya itu. Jadi dari mulut ke mulut, kalau tante tuh dari taunya dari misalnya teman sini tahu lagi gitu. Jadi iya, misalnya dari teman yang kerja di puskes misalnya, dia bikin baju sama tante. Terus temennya yang di puskes itu lihat bikin di mana, bikin di situ. Jadi mereka tuh bawa teman lagi. Terus mereka misalnya pulangnya kan, ini kan daerah Gandus. Misalnya mereka kerja di sini tapi pulangnya ke Kertapati, ke KM5. Jadi dari KM5 dari Kertapati nanti ada juga yang ke sini. Mereka tuh dari mulut ke mulut biasanya. Tapi kalau yang sosial media paling tante posting di status, misalnya hasil karya tante. Ya, berarti sempet tante posting di sosial. Ya, kadang-kadang kalau misalnya memang pose mereka tuh bagus, jadi tante kadang-kadang posting juga. Tapi kebanyakan pelanggan-pelanggan tante tuh biasanya mereka yang posting di IG mereka, di Facebook, di IG mereka sendiri yang posting. Jadi temennya mereka tuh nanya, bikin baju di mana? Gitu. Jadi mereka
secara tidak langsung mereka tuh mempromosikan tante kan. Iya, Nah, walaupun tante tidak mempromosikan diri tante sendiri, tapi mereka yang menarik konsumen lagi ke tante, menarik pelanggan lagi. Terus ini tuh bagaimana kreativitas tante dalam mendesain? Kalau untuk kreativitas mendesain itu sebenarnya kita tuh dapat ide-ide itu kan dari kita lihat-lihat media sosial juga. Iya. Dari media sosial tante juga lihat, terus juga masukan-masukan dari konsumen-konsumen tante itu banyak biasanya. Mereka tuh kan anak-anak muda. Anak-anak muda tuh biasanya lebih kreatif lagi. Jadi kita tinggal mengembangkan apa yang mereka pinta ke kita, apa yang mereka, misalnya tante, aku pengennya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kita tinggal mengembangkan biar lebih itu lagi lebih bagus lagi. Tapi biasanya yang ide-ide awalnya mereka sendiri. Jadi tante tinggal ngembangin aja. Ya kadang-kadang lihat lagi di media sosial, di televisi gitu. Karena itu banyak sekali ya teh. Memang kita kan punya sekarang kan era-era sekarang dimana kan namanya informasi itu cepet. Iya. Jadi kita kan pas lihat tinggal ini aja. Langsung muncul Iya. sendiri ya teh. Iya, tapi kalau misalnya untuk bahan-bahan misalnya sisa-sisa bahan sebenarnya banyak itu bisa dibikin kreativitas. Nah Bisa itu kayak mana cara tante ngituinnya tuh dari sisa-sisa bahannya itu? Kalau dulu waktu tante masih punya banyak waktu, belum kalau nggak repot, kalau nggak sibuk itu sebenarnya dari kain-kain perca itu banyak bisa dimanfaatin. Contohnya tuh bisa jadi Bisa barang dibikin apa? keset kaki, bisa itu. Itu juga kalau ibu-ibu yang rajin, tapi di sini kan misalnya ibu-ibu tuh mau dikembangkan, dimanfaatkan itu banyak bisa dimanfaatkan. Bisa dibikin serbet, taplak meja, spray, bisa juga kadang dibikin baju dari kain-kain perca itu, tapi memang perlu kreativitas yang tinggi. Iya. Nah, itu kan bisa misalnya kita rajin itu lagi nggak ada kerjaan itu bisa disambung-sambung bisa jadi hordeng. Itu kan punya nilai jual yang tinggi, Iya, tapi memang perlu kreativitas juga. Sama waktunya yang Nah, jelas itu tuh. waktunya. Kalau kita ibu-ibu nih kan kejar yang mana mau diambil dulu gitu. Kalau kayak tante kan memang sibuk. Iya. Ngurus rumah dulu baru kerja. ya. Lagian tante kan kerjanya di rumah. Bukan memang buka-buka di pinggir jalan, memang buka ruko enggak. Jadi memang waktu kadang-kadang kendalanya di waktu. Dengan kita tuh kalau sekarang tuh mungkin karena tante kerjanya sendirian jadi kurang banyak kerjaan tuh yang terkejar. Jadi tante sendiri yang ngerjain. Kenapa enggak coba untuk ngajakin yang bisa juga gitu tuh? Sebenarnya ada keinginan kayak gitu ya, tapi mereka itu perlu dibimbing dulu. Oh iya. SDM itu susah jeng, skill tuh susah. Orang yang bisa aja belum tentu kerjanya sama dengan kita. Jadi pas konsumen terima jahitan dari kita itu bukan jahitan Ayu. Nah pasti kan komennya gitu. Tahu mereka. Jadi kalau mau ambil pegawai misalnya yang nolongin kerjaan kita itu memang benar-benar harus bisa seperti kita. Itu kalau tante, tapi makanya tante memang jaga kualitas. Kualitas nomor 1 ya. Iyalah, makanya tante nggak mudah-mudah kalau misalnya mau ngajak orang kerja dengan tante tuh nggak mudah-mudah. Jadi tante ya memang kalau untuk pengembangannya mungkin kurang memang kita perlu pegawai. Tapi itulah, memang kita susah kalau sekarang tuh mau cari yang SDM itu yang susah. Yang punya skill itu yang susah. Kalau sekedar iya. Lagian mereka juga kalau dia sudah bisa, mungkin nggak mau lagi dia ngikut kita kerjanya. Maunya ke yang lebih ini. Mungkin mereka pengennya keluar, kerjanya keluar kan gitu. Nah, kira-kira tuh untuk usaha tante ini itu ada nggak laba atau ruginya tuh? Kalau labanya tuh apa, dalam bentuk apa, dan berapa laba yang tante dapatkan? Itu juga Kalau- sebaliknya. Sebenarnya kalau tukang jahit itu penjahit itu ya, sebenarnya itu nggak ada kata rugi itu nggak ada, karena kan mereka itu menjual jasa. Paling tenaga. iya jasa, bukan jual seperti orang jual makanan, jual misalnya apa tuh namanya tuh barang, bukan, kita kan jual jasa. Jadi kalau kata rugi untuk
laba itu nggak ada bagi tante, tapi nggak ada rugi itu nggak ada kalau di bidang jahit, tapi nggak tahu kalau yang bidang lain. Tapi kalau memang misalnya dagang mungkin itu kalau tante pribadi ya. Terus labanya itu berapa kira-kira dalam satu kali jahitan atau dalam per hari gitu? Itu tergantung jasa kita ya, tergantung mereka. Kalau harga jasa sekarang tuh, kalau jasa jahit itu kan kalau untuk bikin gamis itu yang paling murah tante tuh 180 200 itu yang paling murah. Itu lain dari payet. Misalnya dia dipasang payet lagi, itu kan dihitung lagi. Oh, itu beda lagi ada. Lain itu kan payet tuh mahal, kadang-kadang sampai 200.000 300.000 1 meter itu. Belum kita pasangnya, paling mereka tuh tante pinta tambah untuk beli payet mutiara itu lain. Tapi kalau untuk jasa bikin bajunya baik, itulah paling 200 kalau untuk satu gamis. Jadi kalau ditanya labanya apa rugi apa enggak ada ruginya itu. Paling waktu, waktu mungkin waktu kita tuh ya. Tenaga, masalahnya kita jual tenaga, jual jasa, bukan jual barang. Itu kalau tante pribadi. Tapi lain kalau kita misalnya bikin baju terus apa tuh namanya tuh dijual, nah mungkin itu ada rugi karena kita punya modal. Kalau ini kan kita modalnya tenaga. Ya memang ada modal, kita beli resleting, beli benang, listrik ya. Tapi kan itu sudah dimasukkan ke upahnya tadi. Jadi ini ya tadi digabung tuh. 200 ribuan itu kan sudah termasuk resleting, benang apa-apa itu sudah, kecuali payet yang tante enggak itu. Nah, payet dimintai lagi khusus. Karena payet kan mahal, lain dengan harganya. Ya sudah, itu cuman itu aja sih yang Ajeng tanyain. Terima kasih ya tuh karena sudah menyempatkan waktunya, dan maaf sekali karena sudah mengganggu waktunya. Ya terima kasih kembali, nggak apa-apa.